Hai guys, yuk subscribe Semeton MM. Halo semua, kembali lagi di Semeton MM. Nah, kali ini aku akan ngajak kalian ke sebuah industri di daerah Kelungkung. Nah, hal yang pertama yang aku akan jalan yaitu di sebuah desa yang punya cerita panjang tentang kuliner ini, teman-teman. Kita akan menuju ke Kusambe, sebuah desa di Bali yang terkenal banget nih sama satu hal ini, yaitu pindang. Pindang itu sebenarnya ikan yang direbus dan diberi garam. Tapi pindang Kusambe ini beda, teman-teman. Rasanya tuh khas banget, bikin nagih. Dan kenapa bisa gitu ya? Dan ternyata secara pengolahannya, kemarin aku sempat tanya ke ibu-ibu yang sedang bekerja di sini. Air yang digunakan dalam proses perendaman ini tentu saja punya ramuannya sendiri, teman-teman. Dimana ibu kemarin itu membocorkan bahwa dalam panci panas ini terdapat garam, habis itu ada daun salam dan ditambahkan kuda arum. Nah, oleh sebab itu pindang Kusambe ini memiliki rasa yang berbeda, teman-teman. Nah, pindang Kusambe ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kehidupan. Banyak orang yang hidup bergantung pada industri ini. Ada nelayan yang langsung membawa ikan dari laut, dan ibu-ibu yang dengan telaten mengolah ikan, dan ada juga pedagang yang jual pindang di pasar. Jadi, secara tidak langsung pengolahan pindang yang ada di Kusambe ini benar-benar fresh, teman-teman. Ini berapa? 20.000. Ini namanya pindang kucing, isinya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 10 sih ya, sekitar 10-an lah. Enggak lebih, 6 Ya, kali mungkin 3 lebih ya. 20. Udah. Nah, untungnya pemerintah daerah dan masyarakat Kusambe terus berupaya untuk mengembangkan industri ini. Ada pelatihan, bantuan modal, dan promosi yang gencar dilakukan agar pemasaran atau industri ini tetap terjaga dan semakin dicintai atau semakin berkembang industri pindang ini. Sekarang ini kita beli pindang yang tongko 50.000, isi 8. Ini besar-besar ya, teman-teman. Masih panas, dan katanya ibunya baru ditangkap tadi gitu. Jadi ini sebenarnya segar banget ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan lupa mampir ke Kusambe ya. Rasakan sendiri sensasi makan pindang yang lezatnya nggak ada duanya. Dijamin kalian pasti bikin ketagihan, dan dijamin pula kalian pasti akan kemari lagi untuk membeli pindang yang fresh ini, teman-teman. Tidak jauh dari Kusambe, pengolahan pindang yaitu sekitar 7 menit aja atau 3,1 km, terdapat pabrik atau pengolahan garam, teman-teman. Saya mau ajak kalian ke sebuah desa yang terletak di daerah pesisir Bali. Nah, di sini ada sekelompok orang luar biasa yang berjuang menjaga tradisi pembuatan garam, dan mereka adalah para petani garam Kusambe, teman-teman. Mungkin kita sering lihat garam di dapur, tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana sih garam ini dibuat? Nah, di Kusambe garam tidak dibuat di pabrik besar, melainkan oleh tangan-tangan terampil para petani garam. Prosesnya yang panjang dan begitu melelahkan, tapi mereka tetap setia melakukan ini, teman-teman. Mula harus jam 8 nggih, Pak nggih? Iya. Kan siang-siang niki ten kene ya, Pak? Kan siang-siang kita tentu banyak. Oh, enggak tuh nggih.
Berapa hari nih tuh? Tuh biasanya. Ya, dan saat jam turun tuh Jam berapa? jam 2 sore. Jam Oh, jam 2 dua. sore. Oh. Oh, berarti ini tinggal ngantiang tuh mantan Pak nggih. Iya. Kita nang gawe makin iki ada tamu proses sampean. Para petani garam ini mengambil air laut yang jernih lalu mereka jemur di bawah terik matahari dan butuh waktu berhari-hari untuk sampai air laut itu menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam yang cantik. Garam Kusambo ini istimewa teman-teman, rasanya lebih gurih dan umami dan ada sedikit manisnya. Konon ini karena air laut di Kusambo yang masih terjaga. Jadi nggak heran garam Kusambo ini banyak dicari bahkan sampai ke luar negeri teman-teman. Tetapi menjadi petani garam itu tidak mudah. Mereka harus menghadapi tantangan cuaca, persaingan harga, dan perubahan zaman. Namun semangat mereka untuk menjaga tradisi ini tidak pernah pudar. Nah, kita sebagai konsumen bisa ikut membantu mereka dengan cara membeli garam Kusambo. Dengan begitu, kita sudah turut melestarikan tradisi dan mendukung perekonomian masyarakat kecil. Nah, untuk harga sendiri teman-teman, harga yang dipatok pada satu buah plastik ini yaitu sekitaran 35.000. Nah, untuk pada siang hari ini bapaknya tidak lagi sedang membuat garam teman-teman. Alasannya karena stok garam yang bapak punya masih banyak. Dan ada beberapa hal unik ya teman-teman yang kita bisa lihat di sini, yaitu pada proses pembuatan garam di sini masih menggunakan pohon kelapa ya teman-teman. Sedangkan di industri yang besar sudah tidak menggunakan kelapa lagi, tetapi ada sebuah bahan sintetis dalam proses penampungan air laut itu sendiri. Dan alat-alatnya pun masih tradisional seperti ember ini teman-teman. Bapaknya ini membuat homemade sendiri ya. Sekarang tepat jam 12:30, cuaca sedang panas banget dan proses kristalisasi ini memang memerlukan cuaca yang benar-benar panas ya teman-teman. Jadi bapaknya ini mengambil air jam 8 dan bisa dipanen itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore teman-teman. Berbeda halnya kalau mendung ya teman-teman, bisa sampai 1 hari atau 2 hari baru panen. Ini adalah area yang biasanya digunakan bapaknya guys untuk menyiram airnya. Jadi untuk khusus bapaknya sendiri ya sekitar 1 are lah, 1,5 are kira-kira areanya. Full sampai sini. Jadi garam-garam yang sudah ini bersih ditaruh di rumah ini ya teman-teman. Penyulingan semua di sini dan penjemurannya di seberang rumah ini. Gitu saja perjalananku di Kelungkung hari ini teman-teman, dari proses pembuatan pindang dan proses pembuatan garam yang alami teman-teman. Jika kalian ingin membeli pindang silahkan ke Kusambo, dan jika ingin membeli garam langsung saja ke petani garam daerah Kusambo juga teman-teman. Begitu saja video Semeton MM kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan jangan lupa share juga guys. Oke, thank you so much sudah nonton dan bye bye.